Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsuru jarayanil ma'ifil hajaril jamud wa la yakhfa alaihi dabibun namlati sawda ila sakhrati fis as-sakhra'i as-sama'i fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulani minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taswa liqaila fi dhikil hud wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa rasuli sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma nabata zar'un wa araqun ud wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita bagaimana senantiasa meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah. Diriwayatkan Rasulullah menceritakan nanti di hari kiamat akan didatangkan 4 golongan yang tidak melewati bi ghairi ru'yatil hisab wal adzab. Mereka itu 4 golongan ini tanpa harus melewati proses memperhitungkan seluruh amal perbuatannya dan azab. Jadi mereka langsung tidak melewati proses hisab dan azab. Yang pertama, siapa ini ma'asyiral muslimin? Al-alim. Yang pertama adalah orang yang alim, masalah alim agama, alladzi amila bi ilmih, yang alimnya, yang ilmunya itu untuk diamalkan. Yang kedua, wasani al-hajj alladzi hajja bi ghairi amal fasad. Yang kedua adalah orang yang menjalankan haji yang dalam ibadah hajinya itu sama sekali tidak mengamalkan amal-amalan yang fasad, kerusakan atau yang maksiat. Wasalis, yang ketiga adalah asyahid, orang yang mati syahid alladzi qutila fi ma'rakah, yang terbunuh di dalam peperangan. Warabi, yang keempat ma'asyiral muslimin, as-sakhi alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqu fi sabilillah bighairi riya. Yang keempat adalah orang yang dermawan yang dirinya mencari hartanya dengan halal dan diinfakkan, disedekahkan dengan jalan-jalan yang halal tanpa harus riya. Maka kemudian fayunazi ba'dhum ba'dha, kemudian mereka itu berselisih siapakah yang lebih pertama di antara 4 golongan ini yang harus masuk surga terlebih dahulu. Maka kemudian fayarsilullahu ta'ala Jibril, maka kemudian Allah mengirim malaikat Jibril liyahkuma bainahum, agar supaya menghukumi di antara 4 orang ini siapa yang harus pertama masuk ke dalam surga. Maka kemudian fayas'alu awwalan asyahid, maka kemudian malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid, fayaqul lahu ma'amilta fid dunya wa anta turidu dukhul jannah, apa yang kau kerjakan di dunia sehingga kamu ingin masuk surga pertama kali ke dalam surga? Maka dia mengatakan fayaqul qutillu fil ma'rakah, saya terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah, ridho illahi ta'ala. Fayaqul, maka kemudian malaikat bertanya, mimman sami'ta sawabas syahid, dari siapakah engkau menerima pahalanya, pahalanya orang yang mati syahid? Fadakul minal ulama, maka dia mengatakan saya mendapatkan ini ilmu tentang keistimewaan mati syahid adalah dari seorang ulama. Fayaqul ihfadil adab, kalau begitu jaga adab kamu, tata krama kamu, jangan engkau mendahului orang yang mengajari kamu tentang pahalanya mati syahid. Sumayarfa ra'sahu ilal hajj, maka kemudian malaikat melihat orang yang haji. Fayaqul mislu dzalik, siapakah kamu kok berangkat haji, siapakah yang bisa yang mengajari kamu tentang keutamaan pahalanya orang yang haji? Maka dia mengatakan ulama.
maka malaikat Jibril mengatakan, jaga adab kamu kepada ulama, jangan engkau mendahului ulama. Kemudian bertanya sama orang yang dermawan, kepada kamu kok berdermawan, dari siapakah engkau tahu pahalanya, hikmahnya orang yang dermawan? Maka dia mengatakan, dari seorang ulama. Maka jawabnya malaikat Jibril, jaga adab kamu daripada seorang ulama itu yang mengajari kamu, sehingga kamu jangan mendahului seorang ulama ini. Terus kemudian bertanya sama orang yang dermawan, as-sahih wa bisabu ihsan fayaqul azza wa jalla, maka bertanya sumayaqul al-alim summa sahih. Kemudian orang yang dermawan, dari siapa engkau mau dermawan? Dari seorang ulama. Kemudian bertanya sama jaga adab kamu kepada seorang alim. Maka orang alim ini sebelum ditanya oleh malaikat Jibril dan mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, ma hasaltu ilma illa bisahawati sahih. Wahai ya Allah, saya ini bisa menjadi orang alim, saya ini disebut ustadz, saya ini disebut kiai, karena dermawannya orang-orang yang dermawan itu, sehingga kami bisa bikin pesantren, saya bikin masjid, saya bikin musola, saya bikin TPQ. Ini dermawannya orang-orang dermawan itu, sehingga kami bisa khidmat mengabdikan ilmu kami di dalam majelis-majelis tersebut. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Ridwan, fayaqul Allah shadaqal alim. Betul apa yang dikatakan orang alim. Ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan penjaga surga, iftah abwabal jannah. Kalau begitu bukalah pintu surga, hatta yadkhula sahih, sehingga masuklah orang yang dermawan itu kepada surga, wa haulai ba'dahu, dan setelah itu orang alim, dan setelahnya orang-orang alim itu. Ini Masya Allah, istimewanya orang-orang yang mau dermawan, menyisihkan harta bendanya untuk orang-orang yang khidmat di jalan agama ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi fa ka'annama anfaqa misla jabal Uhud minaz zahabil ahmar fi sabilillah. Rasulullah bersabda, barang siapa mau mendermakan hartanya 1 dirham saja, atau bahasa kita 1 rupiah saja, untuk orang yang sedang belajar ilmu agama, maka seolah-olah dirinya telah menginfakkan 1 gunung Uhud, seperti beratnya gunung Uhud, minaz zahabil ahmar, daripada emas merah. Kalau emas kuning itu masih nilainya masih rendah, tapi kalau emas yang warnanya merah itu luar biasa mahalnya. Fisabilillah, di jalan Allah. Maka Masya Allah, ini keutamaan orang yang yang menginfakkan orang yang sedang belajar ilmu agama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, jadilah kamu orang alim, jadilah kamu orang yang mau belajar ilmu agama, jadilah orang yang mendengarkan ilmu agama, wa la takun rabi'an, jangan jadi orang yang keempat, maka akan hancur kamu. Artinya ma'asyiral muslimin, ini pilihan buat kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang alim masalah agama, maka maulah kita belajar ilmu agama. Kalau kita tidak sempat belajar mondok, minimal kita mau mendengarkan ngajinya para ulama-ulama. Jangan jadi orang yang keempat, yaitu tidak ngalim, tidak mau belajar, tidak juga mau mendengarkan, maka kamu akan rusak dunia akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, cuma Allah juga mengingatkan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihdaru salasata asnaf minan nas, takutlah kamu, bisa juga artinya menjauhilah kamu daripada 3 golongan dari jenisnya manusia. Siapa itu? Al ulama al mudah, al ulama al ghafilun, ulama-ulama yang lalai. Ulama-ulama yang lalai, dia itu lulusan pesantren, dia itu bisa ngaji tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dia tidak mau mengkhidmatkan ilmunya. Kalau ada lulusan pesantren tidak mau mengajarkan ilmu, tak jauhi orang-orang seperti ini. Yang kedua adalah awal fuqara al mudahinun, orang-orang fakir yang berminyak mukanya. Artinya orang-orang miskin yang berminyak mukanya ini artinya apa, Masrul Muslimin? Artinya dia itu tidak punya pendirian, tidak punya idealis. Jadi suruh ke sana, suruh ke sini, yang penting wani piro. Yang penting wani piro, tidak punya idealis untuk mempertahankan akidahnya. Yang berikutnya wal mutasawwifun al jahilun, orang-orang ulama tasawuf, berbicara tasawuf tapi bodoh-bodoh, bicara hakikat makrifat tapi bodoh-bodoh. Jurumiyah tidak ngerti, Fathul Qorib tidak ngerti, dasar-dasar fikih tidak ngerti, dasar-dasar hadis tidak mengerti.
Qala Syaikhul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah wan nasu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Ma'asyiral muslimin, manusia itu kata Syaikhul Qadir Jilani terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, rajulun la lisanun wala qalbun wa huwa al-'asi al-ghur al-ghabi fahdar an takuna minhum wala takum minhum fa innahum ahlul adab. Yang pertama yang kata Syaikhul Qadir Jilani, seorang laki-laki yang tidak punya lesan dan tidak punya hati. Wa al-asi artinya lesannya itu tidak ada manfaatnya bicara, hatinya juga kosong daripada zikir kepada Allah, daripada dekat kepada Allah. Maka orang yang seperti ini adalah dikatakan orang ahli maksiat, yang tertipu, yang bodoh. Maka takutlah kamu daripada golongan yang pertamanya. Bahasanya, lesannya tidak ada nilai, nilai bicaranya, hatinya nggak ada nilai kedekatannya kepada Allah. Maka janganlah kamu bersamanya, karena fa innahum ahlul azab. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang ahli azab yang akan diseksa oleh Allah. Yang kedua adalah warajulun lahu lisan bila qalbin. Yang kedua adalah seseorang yang punya lesan tapi tidak punya hati, pandai bicara, bicaranya bagus, merangkai kata-katanya bagus, tapi hatinya kosong melompong daripada zikir kepada Allah, hatinya kosong melompong daripada keimanannya kepada Allah. Fayantiqu bil hikmah, dia bicara dengan hikmah, wala ya'malu biha, tetapi dirinya tidak mengamalkan hikmah itu sendiri. Yad'un nas ilallah, dia mengajak manusia kepada Allah, wa huwa yafirru minhu, tapi dirinya sendiri lari daripada Allah dengan melakukan maksiat kepada Allah. Fab'at minhu, maka jauhilah kamu daripada golongan ilayah tofaka biladhi lisanih, agar supaya kamu tidak tersambar oleh manisnya lesannya, fatahrikuka, sehingga kamu terbakar nar ma'asih, kepada api kemaksiatannya, wa yaqtuluka natnu qalbih, dan akan membunuh kamu daripada baunya hatinya itu tadi. Yang ketiga, warajulun lahu qalbun bila lisan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kata Syaikhul Qadir Jilani, seseorang yang punya hati tapi tidak punya lesan. Wa huwa mu'minun. Orang yang seperti ini adalah orang yang mukmin. Sallallahu taala an khalqih, Allah menutup dirinya dari makhluknya. Wa bassaru bi'uyubi nafsih, Allah menampakkan uyub-uyubnya, cacat-cacat untuk dirinya sendiri. Allah memberikan cahaya di dalam hatinya, Allah memberikan ma'rifat di dalam hatinya. Ghail mukhalatun nas, bahayanya terlalu bercampur dengan manusia dan bahayanya berbicara. Fahada rajulun waliyullah, maka orang seperti ini adalah seorang waliyullah ta'ala mahfudun fi sitrillah, yang terjaga daripada perlindungannya Allah. Fal khair kullal khair, maka segala kebaikan baginya. Fadunaka wa mukhalat, maka merapatlah kamu kepadanya dan mencampurinya dan khidmat kepadanya, maka akan menyebabkan Allah mencintai kepada kamu. Jadi yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, dia tidak pandai bicara, tidak pandai ceramah, tidak pandai khutbah, tapi hatinya luar biasa, hatinya penuh diisi dengan zikir kepada Allah, hatinya senantiasa dizikir kecintaannya kepada Allah yang luar biasa. Orang seperti ini adalah wali-walinya Allah. Maka mendekatlah kalian kepada orang yang seperti ini, orang seperti ini. Kalau kita mendekat, kalau kita khidmat, menyebabkan Allah cinta kepada kita. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, warajulun ta'allama wa 'alima wa 'amila bi ilmih. Yang keempat adalah seseorang yang dirinya belajar ilmu agama, mau ngaji dan menjadi orang alim, mengamalkan ilmunya. Wa al-alim billah, maka orang yang keempat ini disebut orang alim billah. Wa ayatih, alim dengan ayat-ayatnya Allah. Istauda Allah qalbahu, Allah menitipkan di dalam hatinya ghara'iba ilmih, asing-asingnya ilmu-ilmunya Allah. Allah melapangkan wasarraha sadrah, Allah melapangkan di dalam dadanya orang likubulil ulum, untuk menerima berbagai ilmu-ilmu daripada Allah. Fahdar an tukhalifu, takutlah kamu untuk menyelisih orang yang keempat ini. Wa tujanib, dan menjauhinya. Wa tatruku rujuk, dan kembalilah kamu untuk kembali kepada orang yang keempat ini. Ila nasihati, karena dia itu adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu pentingnya majelis-majelisnya ilmunya para ulama ini. Rasulullah pernah melihat di dalam masjid, yang satu kelompok sedang berzikir kepada Allah, yang satu kelompok sedang ngaji ilmu fikih, tentang ilmu-ilmu fikih.
Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kilal majlisain ala khair. Dua majelis itu dalam kebaikan. Wa ahaduma afdal, tetapi salah satunya lebih utama. Wa amma haula'i, yang satu golongan yang fayad'unallah, yang sedang berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fayad'una fa in sa'a atahum, maka jika Allah menghendaki akan dikabulkan, jika memang tidak dikehendaki maka akan ditolak. Wa mahulai, dan golongan yang kedua yaitu yang sedang belajar ilmu fikih, fayata'allamun, mereka sedang belajar, sedang mengajarkan orang-orang yang bodoh. Wa innama bu'istu, sabda Rasulullah, dan sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini mu'alliman, sebagai seorang pengajar. Fahaulai afdal, maka orang yang seperti ini, orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini adalah golongan yang paling utama. Summa jalasa ma'hum, perhatikan, lantas Rasulullah duduk bersama majelisnya orang-orang ahli ilmu. Masyaallah muslimin, Rasulullah tidak gengsi, Rasulullah tidak gengsi untuk duduk di dalam majelis ilmu, padahal yang mengajarkan sahabatnya. Rasulullah seorang Rasul yang menjadi maha gurunya para sahabat, tapi Rasulullah duduk bersama para sahabat yang sedang belajar ilmu. Inilah masalahnya sekarang ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang yang menyebabkan kita tidak mau belajar adalah kita ini gengsi, tidak mau belajar. Ma'asyiral muslimin, warwiya diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala ma'abudullah bisa afdal min fikhin fid din. Orang itu tidak ma'ubidullah, tidak akan disembah Allah dengan sesuatu afdal yang lebih utama min fikhin fid din, daripada orang yang alim fikih. Wala faqihun wahidun, dan bagi orang yang alim fikih satu saja, maka asyaddu itu lebih berat menggodanya ala syaitan, daripada setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Masyaallah muslimin, 1000 orang ahli ibadah, bukan orang biasa, ibadahnya top tapi dia bodoh, maka setan lebih berat menggoda daripada satu ulama ahli fikih. Wa inna likulli syai'in, dan sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada tiangnya. Wa imaduddin, dan tiangnya agama ini adalah al-fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang ahlul ilmi wal khair, wa la taj'alna wa min ahli syarr dhair, wa qul lana sihha wa lafiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim, wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.